Pemangku Sultan Johor Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim memuji Erick Thohir untuk menampar keras pejabat sepak bola Malaysia. Sintayong berani panggil Elkan Bagot untuk gantikan Michellegrens yang cedera jelang timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. Tiba-tiba penyerang asal Brazil mengaku ingin membela timnas Indonesia dan siap dinaturalisasi. PSSI resmi pangkas kuota tiket laga timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. Ada apa? Jadi, simak selengkapnya sebagai berikut. Tokoh sangat berpengaruh sekaligus pemilik Johor Darul Takzim itu menjadikan Erick Thohir sebagai contoh kepemimpinan efektif yang dibutuhkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM saat ini. Kritik pedas Tengku Ismail terhadap FAM itu menjadi berita utama di sejumlah media Malaysia pada Sabtu 2 November 2024 malam ketika menjawab cuitan on football di akun platform X. Mereka tak punya visi, komitmen, pengetahuan, dan gairah. Contohlah Erick Thohir yang punya duit, pengetahuan, hubungan internasional, dan gairah imbuhnya. Itulah dasar sepak bola Indonesia memperbaiki proyek infrastruktur, liga, dan skuad timnas mereka, tandas Tengku Ismail. Sampai hari ini saya masih tidak mengerti bagaimana ada individu yang mengatur tim, menghabiskan banyak anggaran, dan kemudian tidak membayar gaji pemain, menyalahkan badan induk liga sepak bola nasional secara keseluruhan. Negosiasi itu pun perlu diajarkan jelasnya. Presiden FAM periode 2017-2018 itu kecewa karena perkembangan sepak bola Malaysia kini jauh di bawah Indonesia. Timnas senior negeri jiran itu belum lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi karena gagal di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya timnas Malaysia harus berjuang lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas U23 Malaysia terpuruk di Piala Asia U23 2024 pada April sampai Mei lalu dengan menjadi juru kunci setelah kalah 3 kali beruntun. Sedangkan Timnas U23 Indonesia berhasil finish sebagai peringkat keempat. Timnas U20 Malaysia gagal lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina setelah tersingkir di fase grup kualifikasi. Timnas U17 negeri jiran itu juga gagal lolos ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi setelah tersingkir di kualifikasi beberapa hari lalu. Sementara semua level usia timnas Indonesia dari U17 hingga senior lolos ke putaran final Piala Asia. Ini benar-benar catatan sejarah karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Itu bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat, ucap Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Berita selanjutnya, Sintayong berani memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Michellegrens yang cedera jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia pada Minggu 3 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sintayong akan memanggil siapa sebagai pengganti Michellegrens? Wahyu Prasetyo biasanya bisa diandalkan Sintayong sebagai pemain pelapis. Namun, bek Malut United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Michellegrens adalah bek Blackpool FC Elkan Bagot. Setelah cedera sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA 2024-2025 Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menarik menanti keputusan Sintayong ke depan. Harapan utamanya Michellegrens segera pulih. Tenaga mantan bek timnas Belanda U21 itu dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan pemain timnas Jepang dan Arab Saudi. Dan masih di berita selanjutnya, penyerang Borneo FC Leo Gaucho membuat pernyataan bahwa dirinya siap menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia.
Dia merasa sangat nyaman berada di Indonesia dan ingin berkontribusi pada negara. Leo Gaucho baru bergabung dengan Borneo FC pada awal musim 2024 sampai 2025. Dia memulai kiprahnya dengan impresif. Pemain asal Brazil itu mencetak 3 gol dan membawa Borneo FC ke final Piala Presiden 2024 lalu. Saat kompetisi resmi digelar, performa Leo Gaucho tetap konsisten. Dia mampu bikin 6 gol hingga pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025. Leo Gaucho juga mencetak 2 gol pada 2 laga Borneo FC di Asian Club Championship 2024-2025. Sebagai seorang penyerang, Leo Gaucho punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus. Pada usia yang masih 23 tahun, Leo Gaucho juga berpotensi berkembang lebih baik lagi ke depannya. Leo Gaucho siap membela timnas Indonesia. Leo Gaucho berasal dari Brazil. Dia tak punya darah Indonesia. Jadi jika ingin menjalani proses naturalisasi, Leo Gaucho harus tinggal di Indonesia minimal selama 5 tahun. Dan dia siap menjalani proses tersebut. Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Bagi saya itu sangat mungkin, karena saya sangat nyaman berada di sini, ucap Leo Gaucho pada senior di kanal YouTube Transfer Market Indonesia. Bagi saya itu adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini. Saya sangat menyukainya. Bagi saya ini adalah kesempatan besar untuk memajukan pekerjaan saya pada negara yang luar biasa, sambungnya. Dan di berita terakhir, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI akhirnya mengungkapkan jumlah tiket pertandingan timnas Indonesia yang akan dijual dalam laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kota tiket yang akan dibanderol mengalami pengurangan dibanding laga internasional sebelumnya. Pembatasan kuota tiket itu berlaku untuk duel timnas Indonesia versus Jepang dan Indonesia versus Arab Saudi. Saat penjualan tiket dibuka, PSSI belum mengumumkan jumlah tiket yang akan dijual. Melalui keterangan dalam sebuah wawancara, Komite Eksklusif PSSI Arya Sinulinga menyebut kuota yang disediakan dalam 2 laga tersebut terbatas. Terdapat pengurangan kuota dari yang disediakan PSSI kala timnas Indonesia menghadapi Australia pada September lalu. Saat itu PSSI menyediakan 65.000 tiket, namun dalam 2 pertandingan terdekat kuota yang disediakan hanya sejumlah 60.000 tiket yang akan dijual. Jumlah itu ia sebutkan saat membandingkan jumlah tiket yang terjual dan yang masih tersedia untuk duel timnas Indonesia kontra Jepang. Perbandingan itu ia ucapkan saat penjualan tiket sebelum selesai 1 hari dilangsungkan. Sudah terjual 24.000, berarti sisanya 36.000 lagi. Ini baru hari pertama penjualan, kata dia dilansir Minggu 3 November 2024. PSSI memperkirakan penjualan tiket timnas Indonesia dalam kondisi update sudah melebihi jumlah tersebut. Artinya jumlah tiket yang tersedia pun makin terbatas. Membludaknya penjualan tiket timnas Indonesia saat ini banyak dikait-kaitkan dengan performa tim asuhan Sintayong yang apik. Terlebih, laga melawan Jepang dan Arab Saudi terbilang krusial bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih punya peluang besar untuk bersaing merebutkan tiket menuju gelaran Piala Dunia tersebut.